Anak laki-laki itu memandangi lelaki tua yang tertidur lelap di depannya. Anda bergerak maju, saat dia hendak mengambil mainan tikus itu. Akhirnya menangkapmu. Ternyata lelaki tua itu hanya berpura-pura tertidur. Ia meminta bocah itu mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tas. Selain beberapa komponen kecil, tidak ada yang bernilai uang. Akhirnya, di bawah ancaman lelaki tua itu, anak laki-laki itu mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ketika lelaki tua itu membuka buku catatannya, dia mengerutkan kening. Terkadang terkejut, terkadang menghela nafas. Dia hanya mengucapkan satu kata dengan benar. Tuhan. Orang tua itu bertanya pada anak laki-laki itu. Siapa yang menggambar mesin-mesin ini? Anak laki-laki itu sepertinya punya rahasia. Tidak peduli apapun, dia menolak untuk berbicara. Orang tua itu menarik perhatian polisi dan anjingnya. Anak laki-laki itu buru-buru lari. Dia menempel tepat di belakang. Sampai kereta tiba di stasiun. Kaki besinya tersangkut di pintu kereta. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengerikan. Hugo berlari ke tempat persembunyiannya. Dia tinggal di belakang jam stasiun. Tugas utamanya adalah memastikan meteran gas berfungsi. Dia suka bersembunyi di balik jam. Menonton orang berjalan bola-balik. Polisi itu membawa anjingnya. Pemilik toko susu sapi, adik penjual bunga segar. Orang tua di toko koran, pemilik toko buku. Semuanya serasi dan indah. Dan anak laki-laki itu awalnya lahir dalam keluarga yang mengkhususkan diri dalam penjualan jam tangan. Ayahnya adalah seorang pembuat jam. Saat bekerja di museum, dia menemukan robot tua. Kata ayahnya, robot ini adalah yang paling rumit yang pernah dilihatnya. Karena komponen rusak, kalau diedit bisa tulis kata-kata. Dan kuncinya adalah menemukan bagian-bagiannya. Yang terpenting, temukan kuncinya. Belum selesai memperbaiki robotnya. Kemudian sayangnya sang ayah kehilangan nyawanya. Hugo memeluk robot itu, bersembunyi di stasiun ini. Tonton dengan paman. Namun pamannya juga menghilang. Hanya Hugo dan robotnya yang tersisa. Dia selalu mengira mesin ini punya rahasia. Atau ayahmu meninggalkanmu beberapa instruksi. Itu sebabnya Hugo sering pergi ke toko mainan. Mencuri bagian-bagian kecil, untuk memperbaiki mesin yang ditinggalkan ayahnya. Gambar-gambar di buku catatan itu digambar oleh ayahnya. Bantu perbaiki mesin ini. Jadi dia menganggap buku catatan itu sebagai hartanya, tetapi lelaki tua itu meminta untuk membakarnya. Anak laki-laki itu menemukan kunci. Aneh kalau namanya tertulis di situ. Anak laki-laki itu merasakan seluruh lintasan bergetar. Saat anak laki-laki itu berbalik, semuanya sudah terlambat. Kereta menabrak arus orang, menyebabkan banyak kerusakan. Syukurlah ini hanya mimpi. Anak laki-laki itu terbangun, rupanya mendengar suara gemeretak dari mesin. Bocah itu membuka kancing bajunya, langit dan bumi, organ dalamnya berubah menjadi bagian mesin. Kakinya berubah menjadi kaki besi. Lengannya berubah menjadi besi. Dia dikelilingi oleh berbagai komponen mekanis, sepertinya akan ditelan olehnya. Tapi ini masih hanya mimpi. Anak laki-laki itu melihat sekeliling, ruangan itu kosong. Hanya robot yang melihat Anda. Mungkin karena dia terlalu kesepian, atau karena dia ingin mengetahui rahasianya. Dia pergi mencari lelaki tua itu, mengambil buku catatannya kembali. Kembalikan buku itu padaku. Aku harus membawanya pulang dan membakarnya. Orang tua itu masih bertekad untuk maju. Anak laki-laki itu mengikuti di belakang. Seluruh perjalanan hening, namun tindakan anak kecil itu patut mendapat pujian. Anda selalu menjaga jarak beberapa meter dari orang tua itu. Hingga memasuki sebuah gang yang gelap, anak laki-laki itu mendekat. Dari matamu, kamu bisa melihat. Dia tidak memiliki kemarahan atau kebencian terhadap lelaki tua yang memegang buku harta karunnya. Sebaliknya, itu mengandung rasa hormat. Namun lelaki tua itu tetap tidak menoleh untuk meninggalkannya di luar pintu. Hugo tidak menyerah, dia melihat ke kamar di sebelah lelaki tua itu. Di dalam ruangan itu ada seorang gadis kecil, anak angkat lelaki tua itu. Dia menarik perhatiannya, lalu meminta bantuannya. Dia akhirnya setuju, bantu dia melindungi buku catatannya. Keesokan harinya, dia menemui orang tua itu lagi. Lelaki tua itu kembali membawakannya sapu tangan terlipat. Dia membuka handuknya, lalu banyak abu beterbangan kemana-mana. Hugo menangis, buku inilah yang membantunya memperbaiki robot. Bagaimana membantunya menguraikan rahasia ayahnya. Ketika dia berlari ke sudut, dia bertemu dengan gadis itu. Gadis itu memberitahu Hugo bahwa dia ditipu. Anak laki-laki mengambil robotnya. Kereta dari jauh mendekat. Polisi itu menarik bocah itu dengan satu tangan. Mengapa Anda sangat menyukai robot Anda? Ceritanya bermula dari kejadian tak terduga yang merenggut nyawa ayah tercintanya. Itu satu-satunya hal yang ayahmu tinggalkan untukmu. Dan satu-satunya dukungannya. Hugo selalu percaya bahwa mesin ini menyembunyikan sebuah rahasia. Namun jika ingin mesin berfungsi, Anda harus mencari komponen yang tepat.
Anda harus menemukan kunci berbentuk hati. Hugo pergi ke setiap sudut dan celah stasiun. Dia sering mencuri roti atau susu dari orang. Dia sering pergi ke toko mainan untuk mencuri suku cadang. Namun ia ditangkap oleh pemilik toko mainan yang juga mengambil buku catatan reparasinya. Setiap hari dia datang menemukan lelaki tua itu sedang mengemis. Orang tua itu mengizinkannya bekerja di toko, dengan imbalan buku itu. Hugo dan lelaki tua itu juga berangsur-angsur membaik. Dia menemukan bahwa di leher putri angkat lelaki tua itu terdapat kunci berbentuk hati. Ini adalah kunci yang cocok dengan kunci pada mesin. Setelah memasukkan kunci ke dalam gembok, mereka menunggu keajaiban muncul. Komponen mulai bekerja, robot menggambar di atas kertas. Hugo mengatakan ini adalah film yang biasa ditonton ayahnya. Mesin tersebut meninggalkan garis tanda tangan, nama pemilik toko mainan. Mereka harus menemukan orang yang terlibat. Mereka mendatangi istri lelaki tua itu. Ketika dia melihat lukisan itu, dia menjadi bersemangat. Dia mengusir mereka, dan pada saat itulah lelaki tua itu kembali. Mereka bersembunyi di dalam kamar. Mereka menemukan sebuah kotak tersembunyi di dalam lemari. Gadis itu tanpa sengaja menumpahkan kursinya, potongan kertas di dalam kotak itu berterbangan ke seluruh ruangan. Anak laki-laki yang luar biasa. Ada gambar yang identik dengan yang digambar robot. Pada saat ini, lelaki tua itu juga mendorong pintu masuk. Berhenti, ini pekerjaanmu. Pekerjaanku, siapa aku? Ternyata lelaki tua itu adalah seorang sutradara film terkenal. Dia seperti anak laki-laki yang suka memperbaiki mesin. Robot itu adalah mahakaryanya. Orang tua itu juga seorang pesulap, saat itu karirnya sangat sukses. Ada juga teaternya sendiri, saat tur ia pertama kali mendekati bioskop. Dia langsung jatuh cinta dengan penemuan ini. Setelah kembali, dia menggunakan sisa bagian robotnya untuk membuat proyektor film. Jual seluruh teater, jangan takut membuka studio produksi film. Ditulis sendiri dan diarahkan. Teknik dan sihir menciptakan banyak efek bagus dalam film. Setiap film berwarna diwarnai sendiri. Ketika semuanya berjalan baik, perang pun pecah. Mereka tidak lagi memperhatikan film, dia sendiri tidak bisa berubah. Studionya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya tidak ada yang tersisa. Dia membakar semuanya, lalu menjual filmnya ke sebuah perusahaan. Perusahaan ini melebur film tersebut untuk membuat sol sepatu. Kemudian dia menjadi pemilik toko mainan. Ini adalah kisah tentang mimpi, yang pernah menjadi sutradara film terkenal. Di saat terjadi kekacauan, dia harus meninggalkan panggung dan menjadi orang tua penjual mainan. Bocah itu mengejar impian ayahnya, menyelesaikan perbaikan robot yang dulunya merupakan harta karun lelaki tua itu. Kemudian membawa robot yang seharusnya dibawa ke museum. Robot yang mewakili mimpi itu, kembali ke lelaki tua itu. Dan setiap tahun sutradaranya kembali lagi.